Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini adalah tentang mubtada atau al-mubtada. Secara sederhananya, mubtada itu adalah pengawal, artinya sesuatu yang di depan. Mubtadaun, sesuatu yang di depan. Itu secara sederhananya. Namun menurut istilahnya adalah mubtada itu adalah isim yang terletak secara umum terletak di awal kata atau di awal kalimat, isim yang terletak di awal kata atau di awal kalimat yang dibaca rofa. Itu mubtada. Istilahnya begitu. Jadi kalau ada isim di paling depan kalimat ataupun kata dan dibaca rofa, maka isim tersebut pasti mubtada. Nah, mubtada itu banyak macamnya. Maksudnya jenis-jenisnya. Ada mubtada yang berupa nama, yang pertama ini. Kemudian ada mubtada yang berupa isim yang ada alnya. Dan seterusnya. Nanti sesuai dengan penjelasan yang akan datang. Al-mubtada'u mubtada, yang pertama kita awali dari mubtada yang berupa nama. Terserah nama nabi, nama malaikat, nama nama manusia, nama tumbuhan, kalau misalnya tumbuhan itu dikasih nama. Tapi biasanya lebih banyak kepada nama manusia. Bila ada isim ma'rifah, mubtada itu pasti isim ma'rifah. Jadi kalau ada isim ma'rifah di awal kata dan dibaca rofa, pasti dia mubtada. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau ada isim ma'rifah di awal kata atau di awal kalimat dan itu dibaca rofa, maka pasti sebagai mubtada. Bila ada isim ma'rifah berupa nama di awal kata, awal kalimat, maka menjadi mubtada. Setelah mubtada, namanya pasti ada khobar. Setelah mubtada, pasti ada khobar. Contohnya bagaimana? Contohnya yang mana? Muhammadur Rasulullah. Muhammadun adalah mubtada karena nama orang yang berada di awal kalimat. Dasarnya adalah mubtadaun Zaidun wa 'adhirun khabar, dan ada di manzumah itu. Mubtada hukumnya rofa. Dasarnya wa rafa'u mubtada'an bil ibtida dan seterusnya. Nah, tanda rofanya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena isim mufrad. Muhammadun, Muhammad, mubtada, rofanya dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena isim mufrad. Kemudian Rasulullahi, rasulu
Rasuluh menjadi khobar. Rasuluhnya ya. Rasulullahi menjadi khobar karena setelah mubtada dan pantas diberi makna itu atau adalah. Khobar juga hukumnya rofa. Ini. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida. Dan di mana? Di manzumah itu ada penjelasannya ataupun ada keterangannya. Kita buka yang manzumah misalnya. Sebentar saya buka di manzumah. Oh. Sambil nunggu manzumahnya. Rasulu menjadi khabar karena setelah mubtada. Ini manzumahnya. Nah, tadi di nomor 40 berapa tadi? Nah, ini dia. Mubtada'un Zaidun wa 'adhirun khabar. In qulta Zaidun 'adhirun man i'tadar. Ini penjelasannya apabila kamu mengucapkan lafal Zaidun 'adhirun man i'tadar. Zaid adalah orang yang memaafkan orang yang meminta maaf padanya. Maka lafal Zaidun sebagai mubtada dan 'adhirun sebagai khabar. Kemudian wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'u khabarin bil mubtada. Para ulama merofakkan mubtada dengan amil maknawi ibtida. Begitu pula merofakkan khabar dengan mubtada. Artinya mubtada dan khabar sama-sama rofa. Kita kembali ke maaf. Ini. Nah, ada penjelasan berikutnya, tanda rofaknya adalah dengan dhamma. Jadi, Muhammadun mubtada, Rasulullahi rasulu khabar. Apa secara keseluruhan? Rasulullahi adalah khabar. Terus gandengan ini apa? Allahinya sebagai apa? Mudhaf ilaih. Seandainya nggak ada mudhaf ilaihnya menjadi Muhammadun rasulun. Nabi Muhammad adalah utusan. Utusannya siapa? Allah, ya Allah. Berikutnya, wallahu sami'un alimun. Allahu kita tinggal baca adalah mubtada karena nama. Enggak bisa dikasih nama orang ini. Karena nama yang merujuk kepada Allah, kepada Tuhan yang berada di awal kalimat. Dasarnya adalah mubtada'un Zaidun wa 'adhirun khabar. Assalamualaikum Mas Ari. Itu Bu Rona, Us. Oh, Bunda Rona. Nggih. Suaminya namanya M. Ari. Wallahu sami'un alimun. Allahu adalah mubtada. Karena nama yang berada di awal kalimat. Sami'un alimun. Kedua-duanya itu adalah khobar. Jadi khobar itu bukan hanya bisa bergandengan. Sami'un
khobar. Alimun juga khobar. Jadi ini namanya khobar pertama, ini namanya khobar kedua. Kalau yang ini, saya kasih tanda kalau yang merah namanya mubtada, yang hijau khobar. Kemudian wallahu muhitun. Wallahu muhitun. Wallahu bima ya'maluna basirun. Wallahu muhitun bil kafirina. Allahu mubtada, muhitun apa namanya? Khobar. Allahu basirun, wallahu basirun. Ini Allahu mubtada, basirun adalah khobar. Mubtada karena nama yang berada di awal kalimat. Mubtada hukumnya rafa, dasarnya adalah 45 sama 46. Kemudian muhitun, basirun, sami'un, alimun menjadi khobar karena setelah mubtada dan pantas diberi makna itu adalah, atau khobar hukumnya rafa, dasarnya wa rafa'u bibtidan itu. Nah, sami'un khobar dengan dhammah, alimun dengan dhammah juga. Kenapa dengan dhammah? Karena mufrad. Wallahu, Allahu, Allah. Sami'un adalah maha mendengar, alimun adalah maha mengetahui. Wallahu dan Allah muhitun, maha meliputi, bil kafirina terhadap orang-orang kafir. Wallahu dan Allah bima ya'maluna terhadap hal-hal yang mereka kerjakan, basirun adalah maha melihat. Nah, ini Allahu sebagai mubtada, Allahu sebagai mubtada, muhitun, basirun sebagai khabar. Rasulu, sami'un, alimun sebagai khabar. Muhammadun, Allah sebagai mubtada. Kenapa mubtada dengan mubtadanya ya? Rofaknya rofaknya dengan apa? Dengan dhammah, afwan. Rofaknya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena isim mufrad. Allahu juga isim mufrad. Allahu isim mufrad, Allahu isim mufrad. Karena nggak bisa kalau Allah dijadikan isim musanna, nggak bisa. Memang sudah Al-Quran menetapkan seperti itu. Nah, baik. Tanda rofaknya adalah dengan dhammah sudah tadi. Ini yang mubtada. Lalu bagaimana dengan yang berharokat berwarna kuning, bil kafirina bima ya'maluna? Itu apa? Baik. Penjelasan lanjutan. Mubtada dan khobar hukumnya rofa. Mubtada dan khobar hukumnya rofa. Mubtada pasti berupa isim atau fi'il yang diawali huruf an. Tapi nanti ini, kalau yang ini dikesampingkan dulu. Atau fi'il yang diawali huruf an. Nanti ini. Karena ada penjelasannya nanti. Khobar bisa terdiri dari seluruh jenis kata. Baik isim, fi'il, atau huruf yang dirangkai dengan isim atau fi'il. Jadi, khobar bisa terdiri dari seluruh jenis kata. Baik isim, fi'il, atau huruf yang dirangkai dengan isim atau fi'il. Tuh. Kemudian, menentukan khobar. Kata setelah mubtada dan pantas diberi makna itu atau adalah. Setelah mubtada bukan berarti langsung menjadi khobar. Setelah mubtada bukan berarti langsung menjadi khobar. Contohnya yang mana ini? Ini kan? Wallahu bima ya'maluna basirun. Jadi setelah mubtada tidak langsung menjadi khobar, tapi dipisah dengan apa? Dengan namanya pelengkap. Kadang pelengkap, mubtada, khobar, pelengkap. Kadang mubtada, pelengkap, khobar. Penjelasan yang ini, yang apa? Setelah mubtada bukan berarti langsung menjadi khobar. Tidak
Tergantung kondisinya, tidak semua tidak semua tulisan ataupun kata-kata menjadi khobarnya. Bila setelah mubtada tidak pantas diberi makna itu atau adalah, maka menjadi pelengkap yang didahulukan. Warna merah mubtada, hijau khobar, dan kuning pelengkap. Yang di atas ini. Misalnya ini dibalik, wallahu bil kafirina muhitun, misalnya. Tapi saya tidak akan membalik seperti itu. Tapi sebagai contoh saja. Wallahu bil kafirina muhitun. Kan posisinya sama dengan ini berarti. Wallahu bima ya'maluna basir. Kalau misalnya diganti juga. Wallahu basirum bima ya'malun. Artinya ke depan, ke depan, ke tengah itu posisi khobar bisa di depan, bisa di belakang. Bisa di tengah, bisa di belakang. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ustaz, maaf terlambat. Mubtada ini subjek, Ustaz. Dalam? Mubtada ini subjek nggih. Mubtada ini bukan subjek. Kalau penjelasan tentang subjek, misalnya begini. Muhammad itu bekerja. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia Muhammad sebagai apa dan bekerja sebagai apa? Kalau Muhammad subjek predikat biasanya. dalam? Biasanya bahasa Indonesia subjek predikat gitu ya. Iya, tapi kalau dalam bahasa dalam bahasa Arab nanti ada penjelasannya sendiri. Subjek dengan predikat itu ada penjelasannya sendiri. Nah, sekarang yang tanda seperti yang saya sampaikan barusan, misalnya Muhammad adalah pekerja. Pekerja berarti kan tidak mesti ketika kita menyampaikan kalimat itu Muhammad lagi bekerja, kan kayak gitu. Hanya sebagai pemberitahuan. Tapi kalau Muhammad bekerja di rumah, berarti secara sudah bisa diketahui bahwa Muhammad sebagai subjek. Tapi kalau yang ini namanya istilahnya sudah bukan sebagai subjek, tapi ya memang istilahnya kalau dari kitab-kitab yang diterjemahkan ke Indonesia namanya mubtada gitu aja. Lanjut dulu, Ustaz. Kayak di diterangkan menerangkan itu, Ustaz. Ya. Mubtada kata majemuk. Sesuatunya, khobarnya itu adalah yang menerangkan sesuatu tersebut gitu loh. Sederhananya begitu. Saya melihat bola. Udah misalnya kalau bola itu meletus. Berarti bola sebagai mubtada, meletusnya sebagai khobar. Gitu maksudnya Bunda. Kurang lebih. Nggih, Ustaz. Kalau penjelasan tentang subjek sama predikat nanti ada bahasannya sendiri. Agar tidak kebingungan nantinya. Karena ketika diterjemahkan kadang-kadang ketika diterjemahkan ke Indonesia antara mubtada dan khobar tentang dan juga pembahasan nanti ada istilah fi'il fa'il itu kalau diterjemahkan ke Indonesia terkadang orang ini kok subjek semuanya tidak lagi mengikuti kaidah Arab. Iya, karena sudah diterjemahkan ke Indonesia. Itu barangkali. Yang lain barangkali?
Mubtada itu selalu di awal kalimat ya, Ustaz? Secara umum mubtada itu di awal kalimat secara umum. Adapun kalau nanti di belakang kalimat penjelasannya di bawah, insya Allah ada. Ustaz, contoh yang ke berapa tuh? Yang keempat kah? Yang wallahu bima ya'maluna. Ya'maluna basir. Apakah ada beda kalau misalnya wallahu basirum bima ya'malun? Beda secara apanya maksudnya? Artinya ada mungkin secara arti atau ada kekhususan kenapa kok sebelum khobar jadi mubtada kemudian masih ada bima ya'malun itu. Oh iya. Baik. Untuk seperti ini meletakkan khobar ditaruh di belakang secara kaidah itu tidak berpengaruh. Secara kaidah itu tidak berpengaruh. Mau ditaruh di depan ataupun di belakang, di tengah juga nggak pengaruh. Cuman secara penerjemahan, kata Ustadz siapa namanya, Hilmi Muhammad yang dari Dr. Hilmi Muhammad ketika saya kuliah S2 itu peletakan depan ke tengah ke belakang dan belakang ke tengah ini berpengaruh terhadap penerjemahan dan berpengaruh terhadap penekanan pada arti dan makna dari kalimat tersebut. Cuman sekali lagi secara kaidah ini tidak berpengaruh. Misalnya wallahu bil kafirina muhit, tidak masalah. Wallahu basirum bima ya'malun juga enggak masalah. Itu yang saya yang saya dapat penjelasan dari Ustadz Hilmi Muhammad. Pak Sofyan? Iya Ustaz. Baik, lanjut Ustaz. Baik. Bunda Wiwit ada yang disampaikan? Insya Allah mas jelas Ustaz, bisa Oke, ngikuti. alhamdulillah. Baik, berikutnya. Mubtada berupa isim yang ada alnya. Alif lam maksudnya. Bila ada isim ma'rifah berupa kata yang ada al di awal kalimat, maka menjadi mubtada. Setelah mubtada pasti ada khobar. Penjelasannya hampir sama. As-salatu khairum minan naum. As-salatu itu isim ma'rifah. Khairun karena dia isim ma'rifah di awal kata, maka dia menjadi mubtada. Dan mubtada dibaca rofa. Rofanya dengan apa? Dengan dhammah. As-salatu khairun. Khairun ini adalah khobarnya. Khairun khobar. As-salatu, salat itu, khairun adalah lebih baik. Cuman butuh penjelasannya nanti penjelasan tambahan. Lebih baik dari apa? Minan naumi, daripada tidur. As-salatu mubtada, khairun khobar, minan naumi pelengkap. Berikutnya, wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Dhahirnya di belakang. Wal malaikatu, dan para malaikat ba'da dzalika, setelah perbuatan tersebut, dhahirun, akan menolong. Al malaikatu mubtada, dhahirun khabar. Pelengkapnya ada di tengah. Ba'da dzalika. Berikutnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Ar-rijalu mubtada, ar-rijalu laki-laki, qawwamuna pemimpin, 'alan nisa'i atas perempuan.
Ar-rijalu mubtada, qawwamuna khabar, 'alan nisa'i pelengkap. Wallahu ala kulli syai'in qadirun. Misalnya dulu, Pak. Wallahu qadirun ala kulli syai'. Boleh sebetulnya. Apa bisa. Cuman karena ini sudah Al-Qur'an, kita mengikuti seperti ini saja. Secara kaidah tidak masalah. Tapi secara urutan secara penulisan Al-Qur'an sudah seperti ini. Wallahu mubtada ala kulli syai'in. Pelengkap, qadirun khabarnya. Bisa difahami? Insyaallah, Ustaz. Khobar yang tidak tampak tanda rofaknya disebut mahal rofa, menduduki tempat rofa. Jadi ada khobar yang tidak tampak tanda rofaknya disebut mahal rofa atau menduduki tempat rofa. Kemudian khobar yang terdiri dari jar dan majrur atau dhorof, makanya menyimpan makna tetap dari kata kainun istaqor dasarnya. Contoh begini. Apa ya? Al-zuhru, waktu zuhur itu fi wastin nahari. Fi wasti an-nahari. Waktu zuhur itu fi adalah di wasti tengah-tengah an-nahari, siang hari. Al-zuhru ini kok sampai ke sini. Al-zuhru fi waqti wastin nahari. Zuhur adalah di tengah-tengah siang hari. Jadi zuhur itu mubtada, fi wastin nahari, fi wasti waw sin to. Fi wastin nahari itu sebagai khobarnya. Fi wastin nahari sebagai khobar. Jadi al-zuhuru mubtada fi wastin nahari sebagai khobar. Khobarnya terdiri dari apa? Khobarnya terdiri dari huruf jar fi, waqti itu majrur sekaligus mudhaf, an-nahari mudhaf ilaih. Sebagaimana penjelasan di sini. Jadi khobar yang terdiri dari jar majrur. Sampai di sini dulu. Jar majrur. Fi wastin nahari. Al-zuhru, waktu zuhur itu. Fi wasti, adalah pada pertengahan an-nahari, hari. Jadi fi wasti itu adalah khobar. Fi wastin nahari adalah khobar. Khobarnya bentuknya dari apa? Susunannya dari apa? Dari jar dan majrur. Jarnya fi, kemudian majrurnya adalah wasti, an-nahari sekaligus mudhaf, an-nahari sebagai mudhaf ilaih. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalnya khobar yang terdiri dari jar majrur dulu. Jangan kemana-mana. Yang dari jar majrur, susunan huruf jar dan isim yang dimasuki oleh huruf jar. Misalnya apa? As-sabburatu, papan tulis itu, ala, atas atau di atas, al-jidari, tembok. Meskipun sebetulnya menggantung itu, tapi kan
contoh dalam bahasa Arab pasti kurang lebih begitu. As-saburatu, papan tulis itu, ala, adalah di atas, al-jidari, tembok. As-saburatu mubtada, alal jidari sebagai khobar. Nah, khobarnya berupa jar majrur. Ala huruf jar, al jidari huruf yang dimajrur karena ala. Bisa dipahami sampai di situ untuk yang jar majrur apa? Yang khobar terdiri dari jar majrur. Ustadz maaf, yang jar majrur insya Allah paham. Cuma saya jadi bingung antara mudhaf ilaih sama mubtada itu. Kan kayaknya mudhaf ilaih itu saya pikir kayak diterangkan menerangkan gitu, Ustadz. Baik. Kalau mubtada dan khobar menerangkan mubtada sesuatu yang sesuatu. Kemudian khobar adalah yang menerangkan sesuatu itu. Tapi kalau mudhaf dan mudhaf ilaih itu tidak tidak terang menerangkan, bukan sesuatu kemudian yang diterangkan, bukan. Misalnya seperti tadi itu. Wastin nahari, pertengahan hari, mana yang diterangkan? Adakah yang diterangkan wasti pertengahan, an-nahari hari? Kira-kira ada yang diterangkan di situ, Bunda? Nggak ada. Nggak ada. Kalau yang itu mudhaf ilaih ya, Ustaz ya? Iya, betul. Nggih. Mudhaf ilaih. Gimana? Nggih, Ustaz, nggih. Ya, baik. Mudhaf ilaih itu biasanya pasti begini, bukan biasanya, pasti isim yang tidak ada alif lamnya dan tidak ada tanwinnya. Baik tanwin fathah atau tanwin kasroh ataupun tanwin dhammah. Yang ada hanya bisa berfathah saja atau berkasroh atau berdhammah. Sementara mudhaf ilaih itu yang mudhaf. Sementara yang mudhaf ilaih itu adalah isim yang bisa beralif lam dan di akhir dibaca kasroh. Seperti contoh, wasti an-nahari menjadi wastin nahari. Ada alif lam masuk ke nun, wastin nahari. Wasti itu toknya berkasroh saja. An-nahari alif lam kemudian ada nun ha alif ra an-nahari. Nah, itu adalah mudhaf ilaih. Ya, baik Ustadz. Baik, ini khobar yang terdiri dari jar majrur. Ini penjelasan lanjutan bahwa khobar itu tidak harus isim saja, tapi sebagai lanjutan keterangan yang ini. Nah, ini kan khobar bisa terdiri dari seluruh jenis kata, baik isim, fi'il, atau huruf yang dirangkai dengan isim atau fi'il. Huruf yang dirangkai dengan isim tadi adalah jar majrur. Al-zuhuru, waktu zuhur itu, fi wastin nahari, adalah di pertengahan hari. Kemudian yang terdiri dari jar majrur lagi, as-saburatu, papan tulis itu, alal jidari, di atas tembok. Atau menggantung, sebetulnya menggantung di tembok gitu aja. Ala huruf jar, kemudian al jidari isim yang majrur. Itu. Sampai di sini bisa dipahami untuk yang khobar? Ustadz mau nanya sedikit. Kalau contoh tadi as-saburatu alal jidari itu insya Allah paham Ustadz. Tapi kalau kemudian ada kalimat tambahan Ustadz. Kalimat tambahan misalnya as-saburatu alal jidari kabiratun. Gitu gimana Ustadz?
Oh ya, baik. Kalau misalnya seperti itu, berarti yang menjadi khobarnya adalah yang paling belakang. As-sabburatu 'alal jidari kabiratun, misalnya begitu. Iya, Ustaz. Baik. Kalau ada kalimat ada kata berikutnya, maka 'alal jidar itu sebagai pelengkap kedudukannya. Ya, jadi berubah ya Ustaz Ya, sesuai dengan berubah. anunya ya. Iya, ya posisinya. Baik Ustaz. Baik. Syukran. Kemudian selanjutnya ini ada dzaraf. Dzaraf itu apa? Dzaraf itu tempat. Apa namanya? Menerangkan tentang tempat, tentang waktu, tentang apa. Misalnya begini. Amama di depan. Al masjidu, masjid itu amamal baiti. Di depan rumah. Masjid itu di depan rumah. Amama di sini namanya dzaraf. Atau misalnya contoh yang lain. Al-madrasatu, madrasah itu atau sekolah itu wara al-masjidi, di belakang masjid. Amamah dan waro'ah sebagai di contoh barusan itu sebagai khobar. Waro'ah dzaraf, al-masjidi madzruf namanya. Istilahnya begitu, tapi cukuplah sampai di dzaraf dulu. Amama apa wara al-masjidu al-madrasatu, madrasah itu wara al-masjidi, di belakangnya masjid. Atau contoh yang pertama, al-masjidu, masjid itu amamal baiti, di depannya rumah. Di depan rumah maksudnya. Jadi wara'ah dengan amamah namanya dzaraf, dan ini bisa menjadi khobar. Tuh. Kalau misalnya ditambah lagi dengan apa namanya? Dengan contoh yang misalnya disampaikan Pak Sofyan barusan, al-madrasatu amamal baiti wasi'atun. Nah, wasi'atunnya apa? Khobarnya yang mana? Sudah pindah khobarnya. Khobarnya sudah pindah ke wasi'atun, bukan lagi amamah. Gitu. Atau misalnya al-masjidu amamal baiti nadhifun. Masjid yang di depan rumah itu nadhifun, bersih. Sekarang yang diterangkan sebagai bersih, rumah yang di depan masjid atau masjidnya? Masjidnya Ustaz. Masjidnya. Baik. Nah, jadi apa namanya? Ada khobar yang terdiri dari jar majrur, ada juga khobar yang terdiri dari dzaraf. Misalnya lagi asyari'u, jalan itu janibal masjidi, ada di samping masjid. Janibah itu sebagai khobar. Dari apa khobarnya? Bentuknya berupa apa? Bentuknya berupa dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf makan. Janibah. Apalagi misalnya fauqa, itu di atas. Al-maskanu, asrama itu fauqal masjidi, di atas masjid.